Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, maka di antara makhluk tersebut ada yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini akan sirna dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Akan tetapi ada yang dikecualikan dalam hal ini. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rasyid, yaitu kitab Tanbihatus Tanniyah 'ala al-Aqidatil Wasithiyah. Beliau menukil perkataan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami." Ada 8 makhluk yang setelah diciptakan maka dia ditetapkan untuk kekal selama-lamanya. Dan selain dari 8 ini maka dia akan sirna. Ya. Hiyal arsy wal kursiyyu narun wa jannatun. Yang pertama adalah ars, yang kedua adalah kursi, yang ketiga adalah nar, neraka, yang keempat adalah jannah, surga. Wa ajabun wa arwahun kadzal lauh wal qalam. Kemudian yang kelima adalah tulang ekor. Kemudian yang keenam adalah arwah, para ruh. Dan yang ketujuh adalah al-lauhul mahfuz. Yang kedelapan adalah al-qalam. 8 makhluk ini yang ditetapkan untuk kekal selama-lamanya. Mungkin ada baiknya kita rinci bahwa yang kekal pertama adalah arsun. Ars ini adalah makhluk yang paling besar. Dia adalah atap seluruh makhluk. Dia adalah atapnya surga. Di atas ars subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala istiwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsi istawa. Allah istiwa di atas ars. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, yang telah diketahui bersama. Wal kaifu majhulun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa itu tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya adalah wajibun. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, itu adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada orang sebelumnya yang pernah menanyakan hal itu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan antara arsy dan kursi, maka Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan perumpamaan bahwa arus itu jika diandaikan seperti padang pasir yang begitu luas, maka kursi itu bagaikan gelang yang diletakkan di atas padang pasir tersebut. Saking besarnya arus dibanding dengan kursi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kita akan mendapati sebuah penjelasan yang sangat indah bahwa ketika arus itu dibandingkan dengan kursi, maka arus sangat bagaikan padang pasir yang begitu luas dan kursi itu bagaikan gelang atau cincin. Nah, jika kursi dibandingkan dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi, maka kursi bagaikan hamparan padang pasir yang begitu luas, sedangkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, jika dirangkai antara satu dengan yang lainnya, itu tidak lebih dari sekedar cincin atau gelang yang diletakkan di atas padang pasir tersebut. Begitu besarnya kursi dibandingkan dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kursi itu adalah tempat kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy digambarkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala, dia seperti dipan yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh beberapa malaikat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah narun dan yang keempat adalah jannatun. Dan kita mengimani bahwasanya neraka itu ada, surga itu ada, dan dia akan kekal untuk selama-lamanya. Neraka tempat orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ajabun, tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia ini di sanalah kemudian akan dibangkitkan manusia itu sendiri. Kemudian ar-ruh, ya. Ketika manusia itu diwafatkan atau mati, maka dicabut ruhnya, ya. Dan kemudian tinggallah jasadnya dipendam di tanah. Akan tetapi banyak penjelasan terkait dengan masalah ini bahwa ketika jasad telah dimasukkan ke dalam kubur dan tidak selang beberapa lama, kemudian ruhnya akan dikembalikan ke dalam jasad tersebut dan kemudian datang malaikat untuk bertanya tentang dia, bertanya tentang 3 hal. Kemudian yang ke-7 adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah tempat di mana ditulis maqadirul khalaik, segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku dari awal sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang padanya diperintahkan untuk menulis segala hal yang akan berlaku dari awal penciptaan langit dan bumi atau seluruh makhluk sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya sehingga kita tetap dalam keadaan iman yang kokoh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim sejati, mukmin sejati. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.